Selamat siang rekan-rekan apoteker, dokter dan perawat Rumah Sakit Sehat Sentosa. Perkenalkan, saya Apoteker Febi selaku moderator pada rapat kali ini. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama haturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengadakan rapat bulanan panitia farmasi dan terapan Rumah Sakit Sehat Sentosa. Maaf, mau saya sehat selalu. Rapat kali ini kita akan membahas topik mengenai terapi dislipidemia, khususnya untuk pasien diabetes mellitus tipe 2. Sebelum memulai rapat ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin secara universal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara dalam rapat hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan oleh Ketua Panitia. Selanjutnya masuk ke dalam penyampaian pokok bahasan berupa pemaparan materi dan diskusi mengenai terapi dislipidemia. Dan yang terakhir adalah penutupan yang diisi dengan menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Baik, kita akan mulai agenda yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Dr. Selvi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan dokter spesialis penyakit dalam, yang saya hormati Nurse Herdi, dan yang saya hormati juga rekan-rekan apoteker sekalian. Om Swastiastu, Shalom. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini tanpa kekurangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Panitia di Rapat Bulanan Panitia Farmasi dan Terapi. Para hadirin yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa sangat penting dalam penentuan terapi yang tepat untuk pasien. Sesuai dengan moto rumah sakit kita, yaitu melayani demi kepentingan pasien. Maka dirasa sangat perlu diperhatikan untuk dilakukan pengkajian terapi suatu problem medik guna mencapai outcome yang diharapkan. Nah, pada rapat kali ini kita akan membahas terapi dislipidemia, khususnya pasien diabetes mellitus tipe 2. Problem medik dislipidemia tidak bisa kita anggap sepele. Untuk pasien diabetes mellitus, sangat diperlukan terapi yang cocok dikarenakan dapat menimbulkan komorbid yang dapat menurunkan kualitas hidup dari pasien. Maka dari itu, saya berharap dengan diadakan pertemuan ini, kita dapat memutuskan formularium yang tepat untuk pasien dislipidemia yang mempunyai penyakit penyerta diabetes mellitus tipe 2. Kiranya juga dalam rapat ini kita dapat berdiskusi terkait seleksi dan juga evaluasi mengenai penggunaan terapi dislipidemia di Rumah Sakit Sehat Selalu. Para hadirin yang terhormat, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak sesuai. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Shalom, selamat siang. Baik, terima kasih kepada Dr. Selvi atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk dalam penyampaian pokok bahasan, di mana kita akan membahas mengenai perbandingan penggunaan terapi atorvastatin dan rosuvastatin terhadap pasien dislipidemia yang mempunyai penyakit penyerta diabetes mellitus tipe 2. Baik, saya akan mempersilahkan Dr. Ade untuk menyampaikan materi awal mengenai topik yang akan kita bahas. Kepada Dr. Ade, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, selamat siang semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Dr. Ade. Saya akan menyampaikan materi awal mengenai topik hari ini. Dislipidemia merupakan kelainan metabolisme lemak yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan kadar lemak dalam plasma. Kelainan kadar lemak yang paling utama adalah kenaikan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, kenaikan kadar trigliserida, serta penurunan kadar HDL. Dislipidemia akan menimbulkan stres oksidatif. Keadaan ini dapat terjadi akibat gangguan metabolisme lipoprotein yang sering disebut sebagai lipid triad, meliputi peningkatan konsentrasi very low density lipoprotein atau trigliserida, penurunan konsentrasi high density lipoprotein, dan terbentuknya small dense low density lipoprotein yang lebih bersifat aterogenik. Dari hasil penelitian Supati dan Erna pada tahun 2012, menyatakan terdapat hubungan antara kadar glukosa darah puasa dengan kadar kolesterol, asupan lemak jenuh dengan kadar trigliserida. Diabetes mellitus merupakan gangguan penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah tinggi atau sering disebut hiperglikemia, dengan perubahan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein dalam tubuh akibat gangguan pada kerja insulin. Sekresi insulin atau keduanya. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel beta yang memproduksi insulin telah rusak. Apabila di dalam tubuh terjadi kekurangan insulin, maka dapat mengakibatkan menurunnya transport glukosa melalui membran sel. Nah, keadaan ini mengakibatkan sel-sel kekurangan makanan sehingga meningkatkan metabolisme lemak dalam tubuh. Pasien dengan penyakit diabetes mellitus telah diketahui kemungkinan memiliki partikel LDL yang kecil dan padat. Partikel ini terbentuk umumnya dari kadar trigliserida tinggi, LDL tidak terlalu tinggi, dan HDLC rendah yang sering disebut sebagai triad diabetik dislipidemia. Pasien dengan DM juga memiliki kemungkinan untuk mengalami glikosilasi LDL yang menyebabkan molekul LDL mudah mengalami oksidasi dan membentuk plak ateroklerosis. Kadar kolesterol total dan LDLC yang tinggi serta konsentrasi HDLC yang rendah merupakan faktor penting untuk penyakit vaskular aterotrombotik dan dapat dikurangi dengan perawatan yang tepat. Dislipidemia adalah faktor yang terkenal yang menyebabkan ateroklerosis. Maka dari itu, diperlukan pengkajian mengenai terapi dislipidemia pada pasien diabetes mellitus agar pasien tidak mengalami komplikasi sehingga adanya peningkatan kualitas hidup pada pasien. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Dr. Ade. Dilanjutkan dengan pemaparan materi terapi dari rekan-rekan apoteker. Kepada rekan-rekan apoteker yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Apoteker Avon. Saya akan membahas terkait efikasi antara rosuvastatin dan atorvastatin. Berdasarkan penelitian Keshiapa pada tahun 2018, dilibatkan 100 pasien dengan kriteria inklusi yang ditentukan. Dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama 50 pasien menerima atorvastatin sebanyak 10 mg, dan kelompok kedua sebanyak 50 pasien menerima rosuvastatin yaitu 5 mg secara oral setiap hari sebelum tidur. Setelah itu, serum total kolesterol, serum LDL kolesterol, HDL kolesterol, serum, dan TG serum dinilai pada minggu ke-0, minggu ke-6, dan minggu ke-12. Hal ini menyatakan bahwa pengobatan dengan rosuvastatin 5 mg dapat menurunkan kadar LDC kolesterol, total kolesterol, serta penurunan trigliserida dibandingkan atorvastatin 10 mg.
rosuvastatin juga dapat meningkatkan kadar HDL-C atau HDL kolesterol daripada atorvastatin. Baik, terima kasih kepada apoteker satu yang telah menyampaikan pendapatnya. Untuk selanjutnya, saya persilakan rekan apoteker yang lain. Oke, baik. Selamat siang dokter, perawat, dan rekan-rekan apoteker. Perkenalkan, saya apoteker Sanchez. Saya setuju dengan apoteker Apong berdasarkan informasi yang telah saya telusuri pada jurnal Barakal dan kawan-kawan tahun 2013 menyatakan bahwa penggunaan rosuvastatin lebih efektif dalam menurunkan LDL-C serta penurunan trigliserida, yang dimana tujuan penurunan trigliserida ini untuk mengurangi risiko kardiovaskular disease pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Baik, terima kasih apoteker Sanchez telah memberikan pendapatnya. Selanjutnya untuk rekan-rekan apoteker yang lain, saya persilakan apabila ada pendapat yang ingin disampaikan. Baik, saya apoteker Novi akan menjelaskan terkait dari segi cost efektivitas menurut pandangan saya berdasarkan penelusuran yang saya lakukan. Pada jurnal Bener et al. 2014 menyatakan bahwa rosuvastatin tergolong lebih cost efektif daripada atorvastatin. Nah, pada jurnal ini juga menyatakan bahwa harga penggunaan rosuvastatin 10 mg versus atorvastatin 20 mg dalam tahunnya yaitu mencapai 758 euro versus 926 euro, yaitu bisa dibilang 13.186.000 sampai 16.735.000. Nah, di US dollar juga berjumlah 959,95 versus 1.244,50, yaitu mencapai 14.106.000 versus 17.700. Nah, dan di Inggris mencapai 235,03 versus 321,20, yaitu pound sterling, yaitu mencapai 4.479 versus 6.122 juta. Nah, dijelaskan juga pada bagian diskusi rosuvastatin yang 10 mg mungkin memiliki efektif keuntungan farmakoekonomi dibandingkan dengan atorvastatin 20 mg karena keduanya memiliki efek terapi kemanjuran yang sama. Baik, terima kasih atas pemaparan pendapatnya apoteker Novi. Dari pemaparan materi tersebut, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Apabila ada rekan-rekan yang ingin mempunyai pertanyaan dan ingin ditanyakan, atau ada materi yang belum dijelaskan dari rekan-rekan terkait terapi obat, waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, saya persilakan kepada perawat RD untuk bertanya. Selamat siang Bapak Ibu dokter dan apoteker. Saya RD, perwakilan dari perawat, ingin bertanya mengenai efek samping dari kedua obat tadi yang telah dipaparkan. Itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, selamat siang dokter, rekan perawat maupun rekan-rekan apoteker. Di sini saya apoteker Evan akan menjawab pertanyaan dari perawat RD. Ya. Jadi sebenarnya untuk terkait hasil penelitian dari Kasyap et al. Pada tahun 2018, kedua obat ini memberikan efek samping kepada pasien berupa rasa mual, sakit kepala, kemudian ada sakit perut. Tetapi perlu diperhatikan bahwa ada efek lain juga yang muncul seperti rhabdomyolysis, gangguan fungsi hati, dan ginjal yang harus benar-benar dipantau. Seperti itu dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya apoteker Evan.
Bagaimana Perawat Herdi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan efek samping obat tersebut? Baik, terima kasih atas jawabannya Apoteker Reven. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa harus berhati-hati ya. Nah, dengan beberapa efek samping yang tadi, lalu apakah ada hasil penelitian terkait yang membahas hal tersebut? Karena apabila hasil penelitian menyatakan bahwa pasien yang mengalami efek samping tersebut tentu akan sangat bahaya digunakan dan harus dipertimbangkan risk and benefit-nya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan, mungkin di sini ada tabel ya yang saya tampilkan. Nah, tabel ini dari penelitian yang sempat saya sebutkan tadi. Nah, di tabel di sini menyajikan gambaran profil keamanan masing-masing golongan statin pada berbagai dosis untuk pasien. Statin sepertinya aman dalam kaitan dengan fungsi hati dan otot, karena tidak ada pasien yang mengalami ALT lebih dari 3 kali ULN atau CK lebih dari 10 kali ULN. Di sini efek statin yang sedikit merugikan pada fungsi ginjal adalah diamati karena onset baru mikroalbuminuria di antara beberapa pasien. Namun, tidak ada kasus mikroalbuminuria yang berkembang menjadi makroalbuminuria yang lebih berbahaya. Itu berdasarkan dari penelitian. Jadi, menurut saya masih aman digunakan. Hanya saja perlu pemantauan. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih jawabannya Apoteker Reven. Bagaimana Prof. Herdi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, saya rasa cukup jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Apoteker Reven dan Prof. Herdi. Apakah masih ada yang ingin bertanya terkait dengan hasil pemaparan materi pada hari ini? Baik, apabila tidak ada, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan hari ini. Saya persilakan Dr. Ade untuk menyampaikan penetapan formularium terapi disiplininia untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 yang telah ditetapkan berdasarkan hasil diskusi pada hari ini. Baik, terima kasih atas diskusinya hari ini. Berdasarkan pemaparan materi dan tanya jawab yang telah berlangsung, saya putuskan untuk formularium terapi dislipidemia pada pasien dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 di rumah sakit sehat selalu adalah menggunakan golongan statin, yaitu rosuvastatin dengan dosis yang menyesuaikan kondisi pasien. Saya kira begitu. Moderator, boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih Dr. Ade atas keputusan formularium untuk rumah sakit pada hari ini. Saya rangkum kembali hasil diskusi kita hari ini. Jadi dari terapi yang digunakan dalam pengobatan dislipidemia, khususnya untuk pasien diabetes mellitus tipe 2, menggunakan rosuvastatin. Dilihat dari efikasi, keamanan, serta cost effectiveness lebih baik daripada menggunakan atrofa. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, sekian rapat kita pada hari ini, dan karena kita mulai dengan doa, saya akan akhirinya dengan doa juga. Doa akan saya pimpin secara universal, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk hadir. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat ke depannya. Selamat siang untuk rekan-rekan dokter, apoteker, dan juga perawat. Sekian dan terima kasih. Saya undur diri dari rapat hari ini.